lahir pada saat itu, Bang, yang lahir pada saat ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Pertarungan, dia menang seperti ketika orang-orang Israel memenangkan peperangan dan terhadap Midian. Hizkia datang kemudian memenangkan pertarungan melawan musuh, sama seperti Gideon memenangkan kemudian bangsa Israel. Kemudian ketika bangsa Midian itu dimenangkan oleh Gideon, Gideon memenangkan peperangan melawan bangsa Midian. Harus terulang itu, Bang, seperti ketika Gideon mengalahkan kemudian Midian. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kemudian? Raja Hizkia itu mengalahkan Asyur. Ketika Hizkia menang, ketika Hizkia bayi, Yesaya menulis, ketika Hizkia besar, terulang kembali kemenangan Bani Israel. Hizkia berhasil memukul telak musuhnya Israel, bangsa mereka, yaitu bangsa Asyur. Jadi yang dinubuatkan itu, Raja Damai di sana adalah Hizkia. Karena Hizkia memenangkan dan mendamaikan bangsa Israel yang dibawa tekanan tentara atau pasukan Raja Asyur pada saat itu. Itu fakta. Kita lihat datanya. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bagaimana 120.000 tentara Midian dibantai oleh Gideon, Raja Gideon. Kemudian Hizkia 185.000 pasukan Asyur itu dihancurkan oleh Raja Hizkia. Yesus mengalahkan siapa? Untuk Bani Israel. Karena yang dikatakan di sana, Bang, sabar. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir bagi kita. Kita situ siapa? Bani Israel. Bukan orang Batak. Jadi anak ini telah lahir dan memenangkan kemudian bangsa Israel dari musuhnya. Siapa yang telah lahir pada saat itu? Raja Hizkia. Begitu besar Raja Hizkia benar-benar mengulang cerita ketika Gideon mengalahkan tentara Midian. Jadi kita nggak bisa mentafsirkan seenak perut kitabnya agama orang, Pak. Abangku, kita harus melihat sejarah mereka. Jadi gini, kalau si Hizkia itu bukan Raja Damai. Loh, dia yang mendamaikan Bani Israel kok, Pak. Bukan Allah yang perkasa. Dia yang disebut di situ kok. Orang-orang menyebutnya. Raja Damai Allah perkasa. Hizkia itu bukan Allah perkasa, bukan. Itu telah di mana lahir. Yesus disebut Allah perkasa? Yesus disebut di mana? Siapa yang menyebutnya? Siapa yang menyebut Yesus Allah perkasa? Siapa yang menyebut Yesus Raja Damai? Siapa? Apa yang didamaikan oleh Yesus? Yang didamaikan apa, Bang? Yesus ialah antara Allah dengan manusia. Oh, salah, Bang. Baca nomor 3-nya dari ayat itu. Makanya jangan tafsirkan seenak perut, agama orang punya dalil. Sebab kuk yang menekannya. Nomor 3 coba. Nomor 3-nya, Bang. Raja Hizkia, dengar dulu. Raja Hizkia sudah berlawanan dengan ini, dengan Yesaya 9 ini. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ini tidak akan berkesudahan. Yesus kan tidak berkesudahan. Sampai akhir zaman dia akan Kata siapa yang membebaskan Bani Israel? Yang membebaskan Bani Israel dari penjajahan Roma itu umat Islam, bukan Yesus. Nomor 3-nya baca dong. Nomor 3 dibaca dong. Nomor 3. Kuk yang menindasnya, kuk yang menekannya. Ya, aku baca. Beban yang menekan Bani Israel. Nomor 3 coba ya. Dibaca. Ya. Sebab kuk yang menekannya dan gadar di atas bahunya, serta tongkat penjajah. Penindas itu Roma di zamannya Yesus. Kau patahkan
Seperti pada kekalahan Midian. Di mana Yesus pernah mengalahkan musuh Bani Israel? Kalau mengalahkan musuh, artinya dua-dua hari itu atau ahli-ahli Taurat sudah dipatahkan dia. Pada saat ahli Taurat, Kenapa dia patahkan bangsanya sendiri, Bang? gini, orang Yahudi nggak semua percaya Yesus ini. Ahli-ahli Bukan. Taurat juga, orang Yahudi juga ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Bang. Taurat itu sedang merencanakan, ya kan, merencanakan menghentikan firman Tuhan ini, yaitu misi Yesus ini. Telah dipatahkan dia dengan kematiannya ini. Mati dia. Dengarkan, kalau Yesus mati, orang Yahudi berpikir, yaitu ahli-ahli Taurat, selesailah pemberitaan firman. Ternyata Oke. tidak. Itu dia Dengar. dipatahkan semua. Oke. Itu artinya. Baik, Bang. Oke, dengarkan, Bang. Ini kitabnya Yahudi ya. Bisa Anda tafsirkan, saya punya hak juga mentafsirkan. Nomor 3-nya gini. Ini dari Yahudi semua kitab ini. Jangan salah. Iya, kitabnya Yahudi. Ini terjadi walaupun perjanjian baru dengan perjanjian lama, karena kejadian yang terjadi fenomena ini adalah di Yahudi memang. Jadi kitab Iya, ini memang. itu yang kita Punya bawa. Yahudi. Jangan disalahkan Indonesia memakai kitab Yahudi, enggak. Memang sejarah dan salah. Kitabnya Dan- Yahudi. Dengarkan dulu, nabi-nabi juga tidak ada dari bangsa lain kalau tidak dari bangsa Yahudi. Nabi-nabi, Kata segala nabi. siapa? Tidak Kata ada nabi siapa, apa Bang? dari bangsa lain, mana nabi? Coba, ada nabi Lut? nggak dari bangsa lain? Lut, Abraham, Nuh, bukan dari Israel. Yahudi Tuhan. Hah? Yang disebut Yahudi itu keturunan Yakub. Yakub itu adalah keturunan Abraham. Memang Yahudi juga. Wah, parah ini abang ini. Dengarkan saya dulu, Bang. Ini kitabnya Yahudi. Saya Datang sebagai ke Bani siapa dulu? Israel yang hitam. Kalau yang Gantian hitam, kita. Gantian, Bang, gantian. Coba Anda lihat nomor 3-nya tadi. Sebab kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti ketika kekalahan Midian. Seperti pada hari kekalahan Midian. Siapa yang menciptakan Siapa yang menciptakan keadaan seperti kemenangan Midian kepada Bani Israel? Kemenangan Gedeon terhadap Midian, kita bisa lihat satu. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Hakim-Hakim 6, bagaimana kemudian Gedeon berhasil mengalahkan Midian. Kan harus menjadi seperti itu. Seperti ketika kekalahan Midian. Jadi kekalahan Midian itu harus diulang oleh anak yang telah lahir ini. Sabar, Bang. itu sudah betul. Sudah betul. Sekarang siapa yang melakukan hal yang sama seperti mengalahkan Midian? Yesus mengalahkan siapa? Dengarkan, si Gideon itu mengalahkan Midian karena Midian itu kan orang keras, orang kuat, ya kan? Dikalahkan oleh Gedeon. Oke, sekarang kita kembali kepada Yesus tadi. Yesus mengalahkan siapa? Yesus selama hidupnya mengalahkan siapa? Tidak ada. Mengalahkan raja-raja, Raja siapa? ahli-ahli Taurat, Raja siapa yang dikalahkan? tentara Romawi, Mana ada tentara Romawi dikalahkan? Bukankah dia malah dibunuh sama tentara Romawi, Bang? Iya, itu dikalahkan. Sedangkan Dengarkan dulu, dikalahkan melalui apa? Karena menganggap mereka kalau membunuh Yesus sudah selesai. walah. Sudah selesai pemberitaan. No. Yang terjadi Kita apa? lihat. Yang terjadi apa? Semakin besar pemberitaan itu. Itu cara mengalahkan mereka. Kita lihat, bukan itu cocokologi. Itu cocokologi. Kita lihat yang mengulang kejadian seperti kekalahan Midian itu adalah Hizkia. Di mana tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja 18, 2 Raja-Raja 18 dan 19, 2 Raja 18 13. Jelas sekali dikatakan di sana bahwa
Hezekia mengalahkan pasukan Asyur, tentara Asyur. Maka Kuk yang menekan, seperti ketika Bani Israel ditekan oleh Midian, itu gimana kemudian Gedeon mengalahkan Midian, itu harus terulang. Maka pada zaman Hezekia, Bani Israel yang di bawah tekanan Raja Asyur, itu kembali Hezekia mengalahkan Asyur. Berarti terulang apa yang terjadi pada masa penekanan Midian, terjadi pada masa penekanan daripada Asyur. Yang jadi pahlawan pada masa Midian itu adalah Gedeon, dan setelahnya yang menjadi pahlawan terhadap Asyur adalah Hezekia. Yesus pahlawan mengalahkan siapa untuk Bani Israel? Itulah mengalahkan Yahudi ahli-ahli Taurat itu. Kenapa dia mengalahkan bangsanya sendiri? Ahli Taurat berkata, ahli Taurat berkata, ini si penyesat. Katanya Yesus itu katanya si penyesat, ya kan? Ahli Taurat itu berkata, Yesus ini si penyesat dengan Romawi. Jadi kalau dia nanti kita matikan, selesailah pemberitaan firman. Katanya anak Allah dia, ini penyesat. Kenapa anak yang lahir ini, Bang, anak yang lahir ini memenangkan Bani Israel dari musuh, bukan justru Bani Israel yang dilawan. Dari Mesias menunjukkan bahwa Yesus adalah Loh, kok Kristus jadi atau utusan bukannya Allah. jadi Israel itu enggak semua, karena Israel itu enggak semua percaya Yesus pada saat itu, ya. Yang percaya Yesus siapa? Murid-murid Yesus. Murid Yesus itu siapa? Tulis juga di dalam juga. Yohanes 8. Tua-tua itu siapa? Atau tentara Romawi siapa? Orang Yahudi juga. Ya kan, ahli Taurat siapa? Seperti dalam dosa seperti hari kekalahan Midian. Itulah kekalahan kita membaca kitab ini. Enggak boleh katakan orang Yahudi membunuh. Memang orang Yahudinya semua di kitab ini banyakan orang Yahudi. Memang disitulah sejarah ini. Dalilnya sebab Kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat sang penindas telah kau patahkan. Tongkat penindas itu siapa? Ya musuhnya Bani Israel. Pada hari di mana kau melakukan terhadap Midian. Itu harus terjadi lagi. Nah, antara masa Gideon dan masa Yesus datang satu raja, yaitu Hezekia, yang memenangkan kemudian terhadap tentara Asyur. Hezekia berhasil mengalahkan tentara Asyur. Dengarkan dulu, Bang. Yesus, apa pula Yesus? Perjanjian lama itu banyakan di situ nubuat untuk perjanjian baru. Jadi di perjanjian barunya semua ada. Jawabannya semua di perjanjian baru. Gak ada hubungannya, Bangku. Tidak mungkinlah nubuat kalau di perjanjian lama. Nubuat itu jawabannya di perjanjian baru. Siapa yang lahir di perjanjian baru? Itulah Yesus Kristus yang dikatakan. Pada hari ini, astagfirullah. Telah lahir itu maksudnya apa, Bang? Telah lahir itu artinya apa? Sudah lahir atau belum lahir? Makanya aku bilang tadi dari awal, kalau di iman Yahudi kalau dijanjikan, ya, aku akan kuberi kau sekarang katanya kan. Sebenarnya belum diberi. Itu iman, itu iman. Berarti telah lahir. Pertama telah lahir. Ketika dia datang juru selamat, datang juru selamat ini, Raja Damai ini, dia akan membebaskan Bani Israel dari tekanan musuh. Makanya seperti ketika mereka dibebaskan dari Midian. Ada Raja Gedeon membebaskan mereka dari Midian. Nah, ketika mereka ditekan oleh Raja Asyur, lahir Hezekia yang membebaskan mereka dari kuk penekanan tentara Asyur. Nah, ketika Yesus datang, apa yang dilakukan Yesus? Malah dia yang ditekan, malah dia yang dibunuh. Bukan Raja Damai, bukan Allah perkasa. Yang mendamaikan, yang mensejahterakan Bani Israel dalam tekanan tentara Asyur itu Hezekia.
bukan Allah berkata. Iya bisa jadi orang-orang yang menyebutnya bang, bukan Allah tapi orang-orang menyebut. Lu baca dalilnya dong, baca dalilnya makanya, jangan cuman teori doang, baca dalilnya. Orang-orang menyebutnya. Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya, siapa orang yang menyebut Yesus itu sebagai Allah yang perkasa? Siapa? Di mana? Enggak, agak tunggu sebentar karena lama nyarinya Allah yang perkasa. Bacakan nomor 6-nya. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, untuk kita. Kita itu Bani Israel, bukan orang Batak. Seorang putra telah diberikannya untuk kita. Untuk kita Bani Israel, bukan Batak. Kenapa Anda pula yang merasa lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Emang Yesus pernah? Pemerintahan apa di atas bahunya Yesus? Jadi RT aja kagak. Dan namanya disebutkan orang. Namanya disebutkan orang. Orang-orang yang menyebutnya orang pada masa itu menyebut Hezekia. Ya, dengarkan. Tidak baca nomor 6. Ya. Tadi barusan aku baca. Ya, besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta. Masa Eskiel di tahta Daud di dalam kerajaannya, karena ia berdasarkan di mana Yesus duduk di tahta Daud dengan keadilan dan sejak kebenaran. kapan Yesus duduk di tahta Daud? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di Sampai mana? selama-lamanya ini. Di mana Yesus duduk di tahta Daud? Di mana? Yesus adalah Tuhan selama-lamanya, Tuhan semesta alam. Alamak. Akan melakukannya ini. Itu dia. Tuh, sekarang di situ dibacakan orang-orang menyebutnya, Bang. Orang-orang menyebutnya. Siapa yang menyebut Yesus sebagai Raja Damai? Siapa yang menyebut Yesus sebagai penasihat ajaib? Siapa yang menyebut Yesus sebagai Allah perkasa? Siapa? Ada. Ya kan Kristen lah. Ya, siapa? Ya Kristen. Sedangkan yang dimaksud di sana itu, kerajaannya tidak berkesudahan. Yesus mengatakan kerajaan akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Yesus tidak pernah duduk sebagai raja. Dia duduk raja di mana dia? Jadi RT aja kagak pernah. Kenapa tidak? Kenapa tidak pernah? Di mana Yesus jadi RT, abangku? Di mana Yesus jadi RT? Kalau RT nggak pernah. Tidak pernah. Ya, terus kenapa mimpi jadi raja? Di RT saja. Raja di mana Yesus ini? Di mana dia jadi raja? Ini raja semua ini, raja damai ini di bawah ini dalam hiduplah dalam raja sejahtera, maka Allah sumber kasih yang damai sejahtera Aduh. akan menyertai kamu. Ini menyertai kita sekarang Yesus raja damai, ya. Apa yang didamaikan Yesus? Tidak boleh dipungkiri itu. Orang-orang pada zaman Hezekia menyebut orang-orang ini, orang yang dimaksud di sini sebagai Raja Damai, Allah yang perkasa, penasihat ajaib. Itu raja itu gelar-gelar raja, gelar-gelar raja yang diberikan kepada raja mereka. Mereka yang menyebutnya raja mereka, itu wajar-wajar saja. Sekarang Yesus siapa yang menyebutnya raja? Siapa yang menyebutnya penasihat ajaib? Siapa yang mengatakan dia adalah Allah yang perkasa? Tidak ada. Alkitab menyatakan. Oh, lain cerita. Yang dimaksud oleh saya itu adalah Raja Hezekia, bukan Yesus. Yesus tidak pernah duduk jadi raja, apalagi di tahta Daud. Dia datang mematahkan tongkat penindas, kuk penghambaan dipatahkan, kemudian dia gandar yang ada di atas bahunya dilenyapkan. Mana ada Yesus melenyapkan beban daripada Bani Israel pada masa itu? Bani Israel ditekan sama bangsa Romawi. Yesus bisa apa?
jangan salah prinsip Juma, karena Enggak Alkitab, dong. kitab ini Pada saat Yesus ada, bangsa Israel sedang ditekan oleh bangsa Romawi. Bisa nggak Yesus membebaskan bangsa Israel dari Romawi? Bisa nggak? Tidak bisa. tidak bisa lah. Faktanya dia yang dibunuh. Aduh, menghayal. Gini. Dia dibunuh karena apa? Karena dia sebut dia anak Allah, ya kan? Bukan itu jadi masalah. Masalahnya nubuatan yang Anda bawa itu salah sasaran. Yang dinubuatkan di situ adalah Raja Bani Israel yang bisa menyelamatkan Bani Israel dari musuh. Yesus bisa nggak menyelamatkan Bani Israel dari Roma? Ya nggak nyambung. Justru Bani Israel meminta Roma membinasakan Yesus. Kalau musuh yang sebenarnya bukan musuh manusia. Nah, berarti bukan Yesus yang dimaksud di Yesaya 9. Karena yang dimaksud di Yesaya 9 itu musuh manusia. Salah ente. Menyenangkan antara manusia dengan manusia. Tapi Yesaya 9. antara Yesus dengan penguasa setan, itu maksudnya mau Ya, dikalahkan. beda. Jangan masuk ke Yesaya, kitabnya orang. Yesaya itu menceritakan tentang musuh dari kerajaan di luar Bani Israel. Musuh dari Bani Israel yang ceritakan di situ, Abang. Itulah bang salah tangkap firman Tuhan ini. Lu baca nomor 3-nya kitabnya orang, sebab kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas akan kau patahkan. Ini merujuk kepada penguasa-penguasa di luar kerajaan Bani Israel. Kenapa jadi setan yang di situ? Alamak, nggak nyambung kali ya abang ini. Enggak kayak gitu. Kalau Cocokologi abangku. Tuhan Yesus tidak pernah mengadakan peperangan di bumi, tapi roh. Berarti bukan dia yang dinubuatkan di Yesaya 9. Astagfirullahaladzim. Yang ini buat kan jawabannya di perjanjian baru, dia akan lahir ke dunia, itu masuknya di situ. Setelah lahir bagi juru selamat. Juru selamat itu diselamatkan dari mana? Diselamatkan itu bukan dari peperangan, tapi diselamatkan dari hukuman dosa. Itu maksudnya. Nah, di Yesaya 9 itu dari peperangan, bukan dosa. Pak nyambung kan? Enggak nyambung. Yang di Yesaya 9 itu, Bang, itu peperangan antar kerajaan dengan kerajaan. Bagaimana kemudian Gedeon melawan Midian? Bagaimana kemudian Hezekia melawan Asyur? Oh, Yesus melawan apa dia? Itu masih dibuat. Aduh, parah. Asal tafsir kitabnya orang abangku ini. Lahir udah lahir, nggak akan lahir. Nah, Kenapa ditafsirkan kitabnya orang sembarangan, Bang? Jangan dong. Jangan dibilang kitab orang, ini kitab saya ini. Dikasih sama kitab ini kitab kita. Oh, kitabnya Yahudi kok kitab kita? Gimana sih, Abang? Sejarahnya dari sana. Sejarah gimana? Sejarahnya bukan, abangku. Sejarah Anda mendapatkan kitab Yahudi itu bukan dari Yahudi. Dari Mesir. Diterjemahkan kemudian di Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy II yang memerintahkan kepada Bani Israel, kepada rabi-rabi pada saat itu untuk diterjemahkan bagi orang-orang Ibrani, bagi orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing, yaitu di Mesir, di Alexandria sana. Bukan untuk Kristen. Dari sana kemudian pada abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu masih untuk orang-orang Yahudi yang ada di tengah-tengah bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa asing. Nanti abad keempat baru otoritas Katolik mengambilnya dan menggabungkannya menjadi satu dengan kitab kanonik begini. Disatukan kitabnya orang Yahudi. Nggak ada hubungannya dengan Kristen, Bang. Makanya belajari sejarah. Makanya orang Yahudi tidak pernah memberikan otoritas, memberikan verifikasi atau pengesahan penggunaan kitabnya kepada kalian. Sebab
Yang kalian gunakan adalah terjemahan dari abad ketiga sebelum Masehi. Bukan dari kitabnya Yahudi, tapi dari terjemahan saja. Itu fakta, itu real. Sudah gitu Anda bebas mentafsirkan kitabnya orang, kan lucu. Alkitab ini Gimana? untuk dunia, untuk segala bangsa. Nanti akhir zaman segala bangsa Temija. akan menyelidiki ini. Makanya dikatakan kepada si Daniel, sembunyikanlah kitab ini, matrakanlah, akan segala bangsa akan menyelidiki ini di akhir zaman. Kan udah terjadi sekarang. Kita ini akan selidiki manusia semua. Di Semua bangsa. mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Ah, ngarang-ngarang abangku ini. Gak ada begitu tertulis. Sembunyikanlah, matraikanlah Waduh. kitab Daniel, karena segala bangsa akan menyelidiki ini. Buktinya sekarang udah diselidiki manusia kitab ini. Ini buktinya. Di mana itu berbunyi? Di mana itu berbunyi? Tertulis di mana itu abangku? Ada. Nanti kita cari. Tapi ini Coba ya. cari. Yuk, tunjukkan. Daniel ya, Daniel. Nah, Tunjukkan justru Yesus melarang murid-muridnya memberikan Taurat kepada babi. Jangan kuberikan mutiara kepada anjing, barang kudus kepada babi. Justru Yesus melarang. Maksudnya anjing itu ya Di luar Bani Israel. bicara kerendahan hati. Babi itu kerendahan hati itu. Oh, kerendahan hati. Jangan terlalu kita menonjolkan diri, sebab Alkitab ini diciptakan di sana kan, di Israel. Tapi kan Bukan di Israel. Perjanjian lama itu bukan di Israel, Bang. Ini dari Roma, Septuaginta. Oke lah, di Roma itu kan kau bilang karena ini ditulis Paulus kan. Enggak semua dari Roma Itu enggak semua. Karena diambil berbagai dari abad ketiga, dari Alexandria. Apa? Saya cari dulu ya. Maitrekan. Silakan. Maitrekan ya? Paling muncul nubuatan orang yang tidak bisa membaca. Dulu ya. Yeremia paling. Yesaya. Tarik dulu Maitrekan. Biar kita jangan terlalu omong-omong nanti. Matrekan kitab ini. Jadi tadi ayat yang dibacakan Matrekan ya, Desima, matrekan ya. yaitu yang tertulis di Bentar ya. dalam Paling kitab Yesaya 29 yang muncul itu, Bang. jangan kamu Tenang. berikan barang yang kudus Kau nggak sabaran kepada kulihat. anjing, dan Sabar, jangan Ya, Bang. aku kamu tunggu. melemparkan mutiaramu Tunggu, kepada bosku. babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik Matre kan apa sembunyikan ya? dalam Matius 7 ayat 7-nya. Matre. Mintalah maka Matre. akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mate atau mendapat, matre kan? ketoklah Matrai. maka pintu Matre. akan dibukakan bagimu. Oke, jadi itu merupakan ayat Matius Matre. 7, merupakan Matius 7 ayat 6 yang dibacakan oleh Guru Dasma barusan. Kita lanjut ke diskusi Matre. Tenang dulu Ketik ya. aja langsung di Daniel 12 saja langsung, Bang. Nggak kena, kata kuncinya nggak pas. Sembunyikan kitab, Matrewin. Coba kitab kita dari kitab kurasa. Susah ngambilnya ini karena udah malam. Nggak terbuka apanya. Itu merujuk kepada Paulus, abangku. Tidak. Itu Daniel 12 yang Anda pahami itu. Bukan, tidak ada hubungannya dengan cerita yang tadi. Itu Daniel 12 nomor 4. Tapi nanti saya arahkan ke Matius 24 nomor 15. Lalu Daniel 7:25. Daniel 11 nomor 31. Itu menubuatkan Paulus itu, abang.
Karena nanti di akhir zaman baru terungkap semuanya. Jadi untuk isi dari Daniel Iya, itulah isinya. Nanti akan diselidiki banyak orang, padahal orang sudah termatre, tidak akan dapat orang membukanya. Karena apa? Karena bebal. Tapi siapa yang mau mengikuti Yesus atau percaya kepada Yesus, dia akan diberikan kuasa untuk mengertikannya. Jadi nggak semua bisa di seluruh bumi ini bisa mengerti kitab ini akhirnya. Kenapa? Yesus memberi petunjuk, Bang. Karena banyak di dalamnya ini rahasia-rahasia, banyak artinya perumpamaan. Jangan kalian bilang nanti kalau dibilang saya pohon kehidupan, berarti Yesus itu pohon, atau saya garam dunia. Bukan garam maksudnya di situ, artinya bisa memberi rasa kepada manusia. Itu garam dunia atau pohon kehidupan. Dia bisa kehidupan itu bukan pohon maksudnya di situ, itu perumpamaan Bang Juma. Jadi kalau kita langsung istilahnya dari letter-let kita menaksirkan ini seperti yang saya bilang tadi, saya ini adalah batu penjuru. Bukan berbicara batu penjuru di situ. Artinya batu penjuru itu, kalau sudah dibilang batu penjuru, sebenarnya Yesus itu udah dibuang, tapi jadi berarti. Itu maksudnya batu penjuru itu. Dan dibuang tidak mati kan? Bangunan. Dibuang tukang bangunan. Kalau dibuang tukang bangunan sebenarnya itu kan tidak berarti, ya kan? Padahal makanya, itu berarti, tetap berarti. Kenapa? Batu itu tidak akan berubah, tidak mati. Kekuatannya. Batu penjuru itu tidak mati dibunuh musuh. Bukan, batu penjuru itu kalau dia jadikan jadi bangunan, artinya untuk bangunan rumah supaya jangan goyah, jangan seperti pasir. Itu maksudnya. Kalau pasir itu kan kalau dijadikan rumah jadi pasir, kalau nggak ada batunya kan goyang. Jadi kalau Yesus itu batu penjuru, artinya kemanapun dia berarti kuat, kokoh. Itu masuknya di situ. Makanya dia tidak mati, Bang. Tidak mati dibunuh musuh, kuat dia. Ya itulah salahnya kalian. Nah, katanya kokoh. Kenapa mati dibunuh? Mati dibunuh, tapi dia bangkit, Bang. Wah, itu bukan batu penjuru kalau mati. Itu batu asa itu. Bisa jadi itu adalah batu nisan. Kalau dia dibunuh bukan batu penjuru. Kita bahas batu penjuru, ya kan? Baik. Mati dia. Oke? Tidak mati batu penjuru itu, nggak mati, Bang. Nggak, dengarkanlah dulu. Yesus itu kan udah bisa dikan hakikatnya pada saat itu, bisa merasakan kematian, bisa merasakan haus, ya kan, pada saat itu kan. Oke, mati dia. Apa yang terjadi dalam kematiannya itu? Menyelamatkan orang-orang yang di kanannya, yang di sebelah kanannya, ya kan. Itulah batu penjuru itu, bermanfaat. Oke, masuk dia ke liang kubur, ditanam ataupun dikuburkan. Apa yang terjadi? Orang-orang kudus bangkit di sana. Karena dia sudah membuka kunci maut di alam maut. Naiklah orang-orang kudus. Itu batu penjuru. Kemanapun ditempatkan Yesus itu, menyelamatkan. Itu maksudnya batu penjuru itu, Bang. Makanya istilah-istilah seperti inilah yang tidak akan sanggup kalau tidak mempunyai Roh Kudus dalam dirinya. Mati. Jadi kami ini orang karismatik ini. Saya ini orang karismatik, bisa berpesona untuk menyatakan itu, nggak akan asal-asal ngomong. Makanya kami orang karismatik, Bang, ya kan, rata-rata aku katakan pendetanya, dimanapun ditempatkan dia menyembuhkan orang bisa, Bang. Sama dengan Yesus katakan, engkau berkuasa, kata Yesus kan, kalau ada Roh Kudus padamu, engkau akan berkuasa. Berkuasa, betul-betul berkuasa, Bang. Itu. Gak percaya, Bang, nanti datangilah orang-orang karismatik itu, pendetanya. Bisa menyembuhkan saudaraku, Bang, bilanglah sama dia. Oke, iya. Langsung dikatakan itu. Karena Yesus mengatakan
bahwa penyesat itu bisa bermukjizat memang. Matius 24. Jangan begitu, Bang. Nanti bahaya kita itu. Karena mujizat Yesus. itu, Yesus yang berkata, bukan saya. Mujizat itu tanda-tanda orang percaya, ya kan? Kalau Minum nggak racun bisa. percaya, tidak akan terjadi mujizat. Kenapa? Bisa minum racun juga. Minum racun. Ya bagaimana orang minum racun kalau kita tahu dia racun, tidak akan kita minum, Bang. Wah, tanda-tanda ini menyertai orang percaya minum racun tidak mati. Oke, kita orang berhikmat dikasih Tuhan. Kalaupun kita tahu Tuhan kita itu bisa menyembuhkan, tidak mungkin kita minum racun, Bang. Ya, itu kan alasan orang kepepet, Bang. Kan dalilnya, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Dipatok kobra nggak mati, minum racun rundup nggak mati. Itu tanda-tanda kan dalilnya begitu. Iya, siapa kena itu? Si Paulus pernah kena atau ular itu, nggak mati itulah, kan? kalau orang, maksud saya gini, Bang, kalau orang karismatik itu bisa ngobatin orang, itu tanda orang percaya, berarti dia juga bisa minum racun dong. Gini. Udah tahu kau obat, ya kan? Udah tahu kau ada obat luka. Nggak mungkin lah kau bacok kakimu. Itu hikmat manusia itu. Dari Roh Kudus itu. Kenapa lari dari tanda-tanda? Itu kan dalilnya begitu. Iya, dalilnya orang percaya bisa minum racun, nggak mampan, ya kan? Mari kita Oke. dalilnya. Udah tahu kita ada obat. Yaitu Ngapain kita bacok kaki kita sendiri? ayat 17. Itu hukumnya, Bang. Nggak boleh disamakan seperti itu. Percaya. Tanda-tanda orang percaya kok. Minum racun mati, tidak percaya dia berarti. Dia sudah ada minum racun. Udah pernah diracun orang si Paulus, hidup, nggak mati. Dipatok ular, hidup, nggak mati. Berarti cuma Paulus yang percaya. Dan sekalipun mereka Bukan, itu kan satu contoh. Cuman Paulus doang yang percaya berarti. Tanda-tanda ini orang percaya. Ini kesaksian saya dulu, udah percaya, saya bersaksi nih, ya kan? Kami pernah naik mobil, hampir tabrakan, ya kan? Karena saya kan udah bisa dikatakan dipenuhi Roh Kudus ini. Hampir tabrakan, tinggal 10 meter. Dalam nama Yesus, jangan terjadi apa-apa, saya bilang. Mutar mobil kami berbalik, Bang. Dari Karena ada sopirnya. timur sampai ke barat. Enggak jatuh. Ada sopirnya. Itu Ada sopir, Bang. percaya kepada Yesus bisa selamat. Ada sopir yang mutar setir. Ada pun kalau diputar putar balik pasti tumbangnya itu. Tumbang. Pintar sopirnya, pintar. Dan saya demi apa ini? Enggak bohong aku. Karena saya di bangku nomor 2 hari itu saya lihat benar-benar udah mau tabrakan ini. Dalam nama Yesus, selamatkan kami. Berbalik mau dari 12 pas balik ke sebelah timur atau dari barat tadi. Aturan ke barat dari ke timur, nggak jatuh kami. Itu tanda orang percaya ada mujizat, Pak. Minum racun? Ya kalau minum racun udah ada buktinya. Orang-orang yang Paulus. dahulu. Paulus pernah kena racun. Itu. Berarti Paulus doang. Paulus itu, tahu kau sejarah Paulus itu? Ya kan? Dia orang berandal yang menghina jemaat. Tetapi sekarang sesudah akhir hidupnya, dia menjadi pembela jemaat mati-matian. Itu mujizat sama si Paulus. Nah, si Paulus itu nggak boleh dikatakan orang sesat, bukan. Dia dari orang penganiayaan jemaat menjadi orang pembela jemaat. Sampai mati dia mati martir. Kan begitu. Apa yang terjadi kepada Paulus masa hidupnya? Terakhir hidupnya dia mati martir, Pak. Menyerah hidupnya menjadi pelayanan untuk Yesus sampai nyawanya pun tidak dihargai. Itu, Bang, mati martirnya. Jadi nggak boleh dikatakan Paulus itu sesat, enggak. Dia memang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang di Ibrani, di Korintus,
Kan surat Paulus banyak di sana supaya berita Yesus ini tersiar di daerah sana. Begitu juga lah sampai kami sekarang, Bang, supaya kami memberitakan firman Tuhan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Siapapun yang bisa kami khotbahi, kami khotbahi. Kalau tidak bisa, tidak dipaksa kok, Bang Juma, tidak dipaksa kok. Nah, Abang kalau khotbah orang itu pakai nama siapa, Abang? Yang jelas berita ini harus tersiar ke seluruh bumi supaya pakai nama siapa? Abang mempromosikan nama siapa ketika Anda mengkhotbah orang? Raja Damai, Yesus Kristus. Siapa itu? Ah, Yesus Kristus. Yesus mengatakan akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo. Jadi maksudnya siapa itu? Karismatik. Itu kan nabi palsu. Nabi palsu. Yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu siapa? Nabi-nabi palsu itu, Bang. Artinya itu munafik. Munafik artinya pembuat kejahatan. Sekalipun dia bernubuat di nama Yesus, ya kan? Tapi kelakuannya selama hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu mengenal dia. Apa buahnya? Buah kehidupan ini apa? Pernahkah dia membantu orang banyak? Apa menyakiti Tidak orang? begitu. Buahnya bukan begitu menurut Yesus. Itu buahnya. Dari buahnya kau mengenal dia. Buahnya itu ada 4. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu buah daripada nabi palsu. Itu buah tertulis roh. Itu tertulis di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dan semua itu ada di Abang ini. Atau ini nggak boleh menulis seperti itu. Iya, kan buah-buah itu ada sama Abang. Gimana ceritanya? Sudah aku bilang sama kau, saya senang kamu membuka firman Tuhan, saya senang, ya kan? Walau gimana pun memicu saya supaya bergiat kembali membaca kitab kami ini. Rupanya banyak pula yang kau tahu ya. Tapi separuh kau selewengkan itu. Makanya. Oh, enggak ada. Saya enggak menyelewengkan abangku. Saya bicara sesuai dengan apa yang tertulis. Nanti enggak ada. Kata Yesus berkata, barang siapa mengurangi, jangan melebihi yang tertulis, katanya itu kan. Melebihi yang tertulis maksudnya makna yang sebenarnya dan kita selewengkan. Kalau memang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Apa salahnya rupanya Yesus Tuhan? Ya kan? Nah, itulah yang disebut di Markus 13 nomor 6 itu. Banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, akulah Tuhan, akulah Bapa. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itu kan tergenapi oleh karismatik. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iya, tapi bukan ke situ larinya firman Tuhan. Bukan ke situ. Memang agak-agak betul yang kau bilang itu. Banyak penyesat akan datang menyeluruh bumi ini memakai namaku. Bisa merbujijat. Tapi yang saya katakan ini, Bang, enggak semua Kristen itu masuk ke kerajaan Allah karena banyak penjahat di situ. Itu maksudnya di situ. Dia memakai nama Yesus. Kristen mati semua enggak. Banyak dia yang menyalahgunakan aturan atau firman Tuhan itu pura-pura dipegang, tapi tidak dilakukan. Itu tujuannya di situ. Bukan masalah mujizat di situ, tapi kejahatannya di situ yang dikutuk Yesus di situ, kejahatannya. Banyak memakai nama, tapi dia jahat. Ada kan Kristen yang jahat kan? Iya. Masuk ke dalam kerajaan surga. Itu nggak diterima itu, Itulah isi kitab ini. Jadi jangan sampai kalau bermujizat memanggil nama Yesus semuanya sesat. Enggak semuanya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Oke. Baik, Bang, baik. Terima kasih. Luar biasa. Udah jam berapa ini? Cuma? Di tempat saya jam 1 lewat, Bang. Dalam
Matius Oke Bang, 7 nanti ayat istriku marah 23, karena dia juga perlu pada waktu ditemani. itulah aku Iya, akan iya. berterus Oke, terang thank you. kepada mereka dan Iya, iya. Sehat berkata, terus. Dulu kan ya. Makasih Oke, bang. aku makasih. tidak pernah Siap. mengenal Sampai kamu, jumpa ya. menyalah Iya bang, ya daripadaku bang. Makasih. kalian Istirahat dulu bang. semua pembuat Oke, oke, oke. kejahatan. Itu merupakan isi dari Matius 7 Ujung-ujungnya diakui ya ayat Kristen 15 katanya. sampai dengan Tapi tidak semua. Kenapa tidak Dan di semua? sini Karena untuk sebagian mu'alaf. kontennya itu turun ya, karena tidak sanggup lagi Kenapa tidak menghadapi semuanya? Bang Suma ya, Karena sebagian sudah Bang Suma mu'alaf. itu dalam diskusi itu memakai data, jadi tidak hanya Oke, silakan asumsi teman-teman belaka ya. non-muslim yang lain. Masih ada waktu sedikit untuk kita diskusi. Ajukan permintaan. Yang muslim sabar dulu ya. Saudaraku yang muslim sabar ya. Kita naikkan dulu pemakan galingkang. Mana tahu mereka mau belajar. Silakan. Oke, kita mencari Kristen yang lain ya. Untuk sahabat muslim harap bersabar, jangan naik dulu. Ujung-ujungnya ngakui. Ya kan ya? Andi, adik. Ya, Halo, selamat semangat subuh. malam Pak Andi Adel. Halo. Halo bang. Halo. Alhamdulillah. Kita populer nomor 3. Mantap. Tepuk tangan dulu buat netizenku yang aku sayang dan aku cintai dimanapun berada. Luar biasa teman-teman YouTube juga. Anda luar biasa. Tembus ribuan di YouTube nonton. Wah keren kali bang. Ayo. Silakan. Halo saudara Andi. Mau diblokir kah? Halo. Biasa itu Bang. Jika tidak mau berbicara, Oke, kita turunkan. biasanya itu beliau itu adalah orang. Malam, Bang Suma. Halo. 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 Ya, ya, Ya. ya, ya. Ya, Selamat malam. ya, Ya Bang. gimana? Kok ya ya? Nugroho. Katolik aku, Bang. Buka kameranya. Silakan, Bang. Ya, bentar. Yuk, yuk, yuk. Bentar. Yuk, Katolik. Naruh HP dulu biar enak Buka tempatnya. kamera dulu Bang. Oke. Ayo Bang, buka kamera. Apa yang mau didiskusikan sama gurunya kita Bang Suma? Silakan buka kamera terlebih dahulu. Yuk. Ya, oke. Mantap. Iya. Iya, Bang. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan? Katolik aku. Katolik. Baik. Iya, Bang. Di dalam kitab Markus. Markus, bentar aku ambil Bible dulu, bentar. Iya. Bekal kakinya. Yuk. Markus ya. Iya. Oke. Dah. Markus 13, Bang. Kita ambil di data nomor 6. Nah, Yuk. akan datang banyak orang yang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang banyak ini, Bang? Siapa orang banyak? Ya. Menyesatkan banyak orang. Iya. Pakai nama Yesus. Siapa orangnya gitu maksudnya? Siapa mereka? Mereka. Kan kelompok itu, Bang. Oh, aku datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan. Nggak tahu nih, Bang, siapa nih kira-kira? Katolik datang ke Indonesia memakai nama siapa? Katolik datang ke Indonesia memakai nama
Siapa? Siapa nama yang dia jual, yang dia... Oh, Yesus. Yesus. Masa abang tadi bila mengatakan aku nggak tahu? Kan Anda menjadikan Yesus. Akulah dia tuh Yesus lah ya berarti ya. Yesus palsu. Jadi penyesat itu siapa? Penyesat itu kalau di sini akulah dia berarti Yesus ya penyesatnya ya. Bukan. Banyak orang. Oh, yang datang tadi yang bawa nama Yesus itu yang penyesat. Siapa itu, Bang? Pelan-pelan aja. Yang penjajah itulah. Banyak orang yang disesatkan oleh penjajah itu diantaranya abang kan? Aku ya. Kebetulan aku nggak dari penjajah sih kenalnya Yesus. Dari mana? Dari orang tuaku. Orang tua aku bukan penjajah. Orang tua dapat dari mana ilmunya? Orang tua dari, kalau ibuku dulu kan Muslim, ya kan, kalau bapakku kan memang Katolik, ya berarti bapakku ya dari bapaknya dia lah. Bukan penjajah. Kalau bapaknya, kakekku bukan penjajah, malah tentara. Berarti dari atasnya lagi itu belum teridentifikasi itu, belum. Aduh. Dengar-dengar saudara ini pendeta ya? Enggak, aku Katolik. Aku pastor. Enggak juga. Enggak. Oh, siap. Terus kapan mau keluar dari ini kelompok penyesat ini? Kelompok penyesat kebetulan belum ada gambaran karena di kelompok penyesat ini posisi aman. Jadi kita kalau ngapa-ngapain nggak ada dosa sudah ditebus, ya kan? Posisinya posisi aman. Gitu. Iya. Posisinya aman posisi. Gitu. Iya. Cuma Katolik ya, kalau di Protestan nggak aman, Kampret. Ya, kalau Katolik aman, kalau Protestan nggak aman. Iya. Karena kan, kenapa Protestan nggak aman, Bang Sugeng? Iya. Kenapa? Kasih tahu ya, ini pelan-pelan juga nih, ya kan? Iya. Karena mereka ikut orang dipecat, tuh, matematika dipecat. Jangan ikut orang dipecat. Orang dipecat dirikan lagi sekte baru. Kalau aku pribadi nggak mau ya ikut orang dipecat ya, nggak mau aku. Yang mencat beliau siapa? Bosku, Paus Leo. Bosku yang mencat dia, yang mencat Martin Luther itu. Aku kalau jadi pengikut Martin Luther itu emosi pasti dengarnya. Lo kok emosi kenapa? Suruh nanya emosi kenapa? Emosi bahkan gimana? Mohon maaf ya, ya kan? Iya. Begal. Kenapa begal? Sudah ngambil Bibleku, ya kan? Habis itu dijelek-jelekin, nyembah patung lah, inilah itulah. Begal kan gitu. Sudah ngambil motornya, kita kena dibacok pula kan? Itulah begal. Bisa aja lu, tapi masuk akal juga sebenarnya, masuk akal. Itu aku ngomong ini sejarah loh, walaupun guyonan. Iya, betul. Lain dengan pencuri, Bang Suma, kalau pencuri kan nggak ketemu korban tuh, pencuri kan, ya kan. Kalau begal ketemu korban, sudah diambil motornya, ya kan. Habis itu dibacok pula yang punya motor, ya kan. Iya. Diambil Bible-nya, dijelek-jelekin pula yang punya Bible. Satu lagi ciri begal. Satu lagi. Apa tuh? Kalau begal motor itu kan habis ngambil motor kan stikernya identik kan dilepas, catnya diganti. Iya kan? Ini ya. Babynya dikurangi. Ada marah. Ya kan? Babynya dikurangi. Dia kan nggak pakai topit segala macam kan nggak pakai. Dikurangi biar nggak ketahuan gitu mungkin kan. Iya. Ya, begitulah. Lucu. Halo Saudara Putra. Halo juga Katolik ya. Jangan ganti-ganti lagi aku, Bang. Jadi apa? Protestan tetap yang macam Bang Tibi Nugroho Bang tadi menculik. Oh, Protestan. Oh,
Bang Putra Protestan. Iya, iya. Protestan. Lanjut, lanjut, lanjut. Oh, ini ikut orang dipecat nih. Tapi dia marah juga sama kebijakan gerejanya tentang perpuluhan itu, Bang. Salah sendiri ikut orang dipecat. Jangan ikut orang dipecat dong. Salah sendiri. Sendiri. Aduh, parah. Coba Bang curhatnya. Putra, aku mau tanya dulu lah, Bang Putra. Kenapa suka ikut orang dipecat, Bang Putra? Bukannya dipecat tuh nggak bagus, kok diikutin? Kenapa sih? Tetap bingung gimana bang, namanya juga udah itu memang Kristen Protestan mau cuman dibilang ya memang udah kayak gitu loh bang. Gak bilang lagi bang, susah betul bang. Susah ya. Janganlah. Itu kalau dijelasin ya. Hah? Saranku ya, Bang Putra, jangan ikut orang dipecat. Masa orang dipecat diikutin sih? Cari yang lurus-lurus aja lah. Ini Putra ya. Iya. Kemarin mengeluh ya, karena Dia ini udah capek bayar perpuluhan katanya. di dalam Ya risiko lah. Ikut orang bermasalah ya risikonya begitu. Makanya jangan ikut orang bermasalah. Turun aku lu bang. Karena seru tadi, nggak seru tadi karena seru. Turun ya bang. Iya, terima kasih. Apa? Hah? Lucu juga ini. Allahu Akbar. Tapi yang aku omongin betul nggak, Bang Suman? Kira-kira betul nggak tuh? Itu kan sejarah, Bos. Sejarah kan tadi kan betul Betul, kan? nggak ada sejarah-sejarah. Itu Betul, sejarah, nggak ada itu sejarah-sejarah. Sejarah di mana Bang Juma? Bang Juma ini sejarah di mana? Itu yang aku omongin sejarah loh, Putra. Sejarah loh itu, jangan salah loh. Itu sejarah loh itu. Jangan ikut begal sama orang dipecat kok diikutin. Repot. Ya, malam Bang Juma. Malam juga saudara. Oke, turun aku. Katolik Protestan. Katolik. Ya, Protestan. Mati Mija, ketemu sudah. Termasuk ikut orang dipecat nih. Orang PTT ya diikutin. Apakah Nugroho? Aku tanya, Martin Luther dipecat apa enggak sama Paus Leo? Aku tanya dulu. Pecat enggak? Buka kameranya, Bang. Bang Enggak. Tupang. Pecat enggak? Martin Luther di ekskomunikasi sama Paus Leo enggak? Tahun apa? Kau begal. Gak sadar kau. Aku tanya dulu, Martin Luther dipecat enggak sama Paus Leo? Dilurusin. Dipecat Ngapain enggak? dipecat? Gak perlu dipecat, kami memang udah berpisah kok. Berpisah. Aduh, ini enggak tahu sejarah. Martin Luther itu Ini masih banyak di sini apa ini surat penebusan dosa ijazah palsu mau? Bentar, gantian ngomong. 100.000 selembar. Gantian ngomong. Mau? Gantian ngomong. Hah? Gantian ngomong. Nah, ngomong dulu lah. Udah belum? Kamu ngomong begal Udah nggak belum. sadar kau agamamu diluruskan nggak sadar kau. Udah belum ngomongnya? Udah belum? Udah? Gantian Yang kamu benar kan? dong yang ngomong dong. Oke, Jangan selalu gantian ngomong kau. Oke, gantian ngomong ya. Gantian ngomong ya. Oke. Ada informasi baru, Bang Suma. Ya, kan? Iya, Bang. Kalau Paus tidak menganonik Bible, ya kan, nggak di kanonik Bible, nggak punya kitab suci dia. Oh gitu. Iya dong. Kalau Paus nggak menganonik Bible, Lukas, Yohanes, Markus, Protestan nggak punya kitab suci. Betul nggak? Tapi alasan mereka Apa meluruskan. betul kau? Ada yang diluruskan. Kalau Martin Luther nggak ada, kau sampai hari ini kau jualan ijazah penebusan dosa supaya masuk surga, tahu kau? Gantian ngomong. Ini kan? Martin Luther nyembah patung nggak? Aku tanya. Bersyukurlah kau ada Martin Luther Martin kau. Luther nyembah patung nggak? Aku tanya. Iya, justru karena nggak mau nyembah patung lah makanya nggak Martin mau. Luther nyembah patung, dia tuh pastor Katolik. Gimana nggak nyembah patung, malah ngajak-ngajak orang suruh nyembah patung, mau jadi pastor. Gimana sih kamu nih? Aduh. Kok bisa kayak gitu? Kok jadi kayak gitu? Tanya sih Pak Suma nih, tanya Pak Justru Suma ya. karena nggak mau nyembah patung lah makanya kami keluar Kenapa dari ngomong dia nggak mau Katolik nyembah biar patung, kau dia tuh tahu. pastor Katolik. Ya kau tahu. Tanya Itu Bang Suma, Protestan apa? betul nggak Tahu Bang kan Suma? artinya Protestan? Iya, Martin Luther Kami tadinya protes pastor. ajaranmu.
Banyak ajaranmu yang menyimpang. Sebentar. Boleh aku gantian ngomong? Bang Suma, Martin Luther pastor Katolik tidak? Iya, betul. Nah, nyembah patung enggak dia? Malah ngajak nyembah patung dia tuh. Tidak, malah justru dia menentang. Makanya dia itu keluar dari situ. Dia itu apa? Kamu Bible-mu minta sama siapa? Kamu bisa punya Bible itu dari siapa? Kalau nggak dari Paus, Bible dari siapa kok? Siapa Bersyukurlah menganut kau Bible? ada Siapa? Martin Luther supaya ada yang meluruskan itu Meluruskan. ajaranmu itu. Aku tanya, Bible yang anonik siapa? Yang anonik Bible siapa? Lah iyalah, buktinya sampai hari ini. Siapa yang Kalian anonik itu Bible? Aku tunduk-tunduk, tanya dulu, santai, nunduk-nunduk di santai. depan patung. Oke, santai. Kamu mau tahu kenapa aku nyembah patung? Ikut Martin Luther, ikut bosmu nyembah patung juga. Kok jadi ke sana perginya? Kau bolak-balik lah, jangan dibolak-balik. Martin Luther nyembah patung. Tupang, gimana sih kamu nih? Bisa, itu Dia tidak hanya nyembah patung, Tupang. Dia ngajak-ngajak. Mau dia pastor. ikutin aja itu ajaranmu itu jawab itu pertanyaan Bang Juma Apa? itu. Siapa Apa yang tuh? penyesat itu? Hah? Siapa yang Sebentar, penyesat sabar itu? dulu, Tupang, sabar dulu. Aku tanya, yang nganonik Bible siapa? Aku tanya. Siapa? Anak kecil juga tahu, nggak usah ke Siapa deh, situ siapa? larinya. Coba, Pokoknya, anak tahu, sekarang kamu tahu nggak? pokoknya Yang Bible siapa? sampai hari ini kalian masih nunduk-nunduk di depan patung. Yang oke, Masih nggak masalah. menyembah patung. Aku ikut Martin Luther. Bosmu juga gitu, aku ikut sama dia. Oh, bosmu itu kan nyembah patung juga. Ya enggak? Protestan tuh Iya, dari nyembah-nyembah Martin Luther, patung katanya. Maria, nyembah-nyembah patung Yesus. Nah, iya, itu bosmu lah yang ngajari aku kayak gitu. Di Martin Luther. Bosmu nggak? Martin Luther tuh bosmu nggak? Aku tanya. Bosmu nggak tuh? Loh iyalah, itu bosku hebat itu. Bosmu nyembah patung, tahu nggak? Iyalah, hebat itu. Bosmu tuh Iya, nyembah patung. faktanya faktanya sekarang kan Protestan kan lebih banyak dari Katolik. Faktanya. Sekarang Martin Luther nyembah patung nggak? Aku tanya. Woi, Martin Luther nyembah patung nggak? Nyembah patung Nggak nggak ada Martin Luther? urusan. Hah? Kami udah keluar dari situ. Nggak, Martin Luther nyembah patung apa enggak? Martin Luther udah keluar dari situ. Udah nggak ada Bukan urusan keluar, lagi. dikeluarkan. Tupang, bukan keluar, dipecat ya. Enggak, kami nggak mau di situ. Masa dengan selembari jasa dosa saya komunikasi, diampuni masuk Tupang. surga? Yang benar aja loh. Apa? Sekarang aku tanya, Bible yang kamu pakai itu, yang anonik siapa? Aku tanya. Coba. Siapa yang anonik Bible-mu? Siapa? Ya kan, bingung Nggak kan? ada, bukan itu masalah. Bukan itu Ya, bukan masalahnya. itu masalah Bang Suma. Aku tanya, Tupang, yang anonik Bible-mu itu siapa? Aku tanya. Siapa? Bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Luruskan dulu itu. Siapa yang Pengertianmu anonik Bible-mu itu. itu siapa? Aku tanya, siapa? Tahu nggak hukum Taurat keberapa? Udah, nggak Jangan tahu-tahu. menyembah patung. Siapa Apapun yang yang ada anonim? di dunia maupun di atas bumi, di bawah langit, Sudah? Yang anonik Bible itu hanya siapa? Allah satu saja yang disembah. Oh, Tahu nggak gara-gara hukum Martin Taurat Luther itu? nyembah Hukum patung, Taurat jadi keberapa ikut. itu? Ya, gara-gara Martin Luther nyembah patung aku ikut. Yang anonik Bible ini siapa? Tupang, aku tanya. Siapa? Segala Maria lah, Maria Ya, di India, fotonya jadi orang India. Begal. Di Cina, Aku ngomong begal. fotonya jadi orang Maria jadi orang Cina. Iya, paling bisanya kayak gitu dia. Ditanya siapa yang anonik Lah, Bible siapa? iyalah. Coba, siapa yang anonik Bible siapa? Tupang. Siapa? Gak ada urusan dengan itu. Langsung lah, nggak ada urusan katanya. Barangnya Iyalah, dipakai. pokoknya Kenapa kamu pakai Bible? pokoknya ajaranmu itu. Kenapa kamu pakai Bibleku tuh, Bang? Bibleku kenapa kamu Nggak. pakai? Kenapa sekarang kalian nggak jualan lagi? Nggak jualan ijazah itu? Iya, Penghapusan kan? dosa? Yang anonik Hah? Bible siapa? Malu. Yang anonik Bible Malu siapa? kalian? Hah? Tuh, Bang, kita diskusi baik-baik. Boleh mau nggak? Mau nggak? Diskusi baik-baik. Mau nggak? Mau? Bisa nggak? Bisa nggak diskusi Iya, baik-baik? kau tadi yang nyolot duluan tadi kau Oke, itu. aku tanya, Kau makanya aku bilang tanya. ini Boleh apa? aku tanya?
Protestan Boleh aku tanya? begal. Boleh aku tanya? Nanti aku sampai ke situ. Boleh aku tanya? Yang menganonik Bible yang kamu pakai siapa? Aku tanya. Siapa? Ya, pertanyaan anak kecil itu. Ya siapa? Jawab Nggak coba. perlu ku jawab dulu. itu. Jawab dulu lah. Jawab dulu siapa? Siapa? Jangan malu. Nggak apa-apa. Siapa? Siapa? Hihi. Itu aja itu tanya itu Bang Juma itu. Hihi. Itu siapa itu yang penyesat itu? Siapa yang anonik Aku- Bible itu siapa? Aku tanya itu aja. Aku naik tadi cuman menyangkal itu pernyataanmu yang nggak Makanya jawab benar. dulu, nanti sampai ke begal. Nanti sampai ke begal. Jangan kau bilang ini apa Protestan begal. Memang Kau iya. yang sesat nyembah patung. Udah dilarang nyembah patung. Ikut Martin Luther dibilangi bosmu tukang nyembah patung juga kok. Gimana sih? Bosmu tuh nyembah patung. Jual Pak. ijazah. Surat Bos, penebusan ini dosa. patung, Pak. Dosamu diampuni. Masuk surga. Iya, iya, Ajaran iya. apaan itu? Wajar apaan tuh? Itulah yang diikut Martin Luther kayak gitu tuh. Yang anonik Bible siapa tuh Bang? Aku tanya dulu, serius nih. Yang anonik Bible siapa? Siapa tuh Bang? Enggak, aku Nah, enggak. Enggak. aku dia. cuman nyangkal itu aja Bang Juma. Enggak. Terima kasih aja ya. Ini Nangis, aku izin nangis, ini. turun, Ini nangis dia, nangis, mulutnya ini supaya nangis. dibenarin mulutnya itu. Nangis. Jangan asal Aku ngomong tanya kau. yang anonik Bible siapa tuh Bang? Jawab dulu, nanti sampai ke begal. Sampai ke begal nanti Kau bilang begal orang Makanya aku Protestan. tanya yang anonik Bible siapa kok kamu pakai? Kenapa? Mulutmu itu Emang. belajar kau bicara yang benar kau, yang sopan kau ngomong Kenapa kau. kamu pakai Bibleku? Kenapa kamu pakai Bible Katolik? Kenapa kamu pakai? Saya tadi mau naik karena dengar omonganmu ya. Biar Ya kau memang. tahu. Kenapa aku tanya sekarang? Gak Bible perlu Katolik saya kamu diskusi pakai dengan apa? kau. Ya hehehe. Takut. Kenapa Bible Katolik kamu pakai? Pertanyaannya cuma itu aja. Coba jawab. Bisa nggak jawab? Kenapa Bible Katolik? Kenapa? Kalau Bible tidak Katolik ada kamu Martin pakai apa? Luther, itu Bible itu kalian umpatin di ketek kalian. Hanya pastor yang bisa baca, jemaat nggak bisa baca Kenapa kamu Bible. pakai? Kenapa kamu pakai? Itulah ajaranmu. Kenapa kamu Datang pakai Martin Bibelku? Luther untuk meluruskan itu. Gak dijawab. Kenapa Bibelku kamu pakai? Kenapa? Ya bingung. Kenapa? Ya kenapa? Jawab dulu. Kenapa kamu Bibelku kamu pakai? Sadar kau. Ya. Jangan nyembah patung. Jangan nyembah Maria. Jangan jual ijazah, surat penghapusan dosa. Kenapa Bibelku kamu pakai? Itu pertanyaan. Tiap minggu kalian itu makan itu tubuh Yesus, darah Yesus. Sebentar. Aku tanya. Biar kau Os, tahu. Os, bisa minta tolong titip pertanyaan Bang Zuma. Soalnya ini nggak bisa kalau aku yang tanya. Kenapa Bible Katolik kok dipakai Protestan? Kenapa? Coba tanyain. Tapi bukannya sudah beda Bang, jumlahnya ada 773, ada 66. Dikurangi biar nggak ketahuan kalau ngambil. Iyalah. Ya emang 66 Bang, Biar itu nggak apa ketahuan. kitab kami. Dicopot plat nomornya, dicopot stikernya biar nggak ketahuan. Bisa aja. Dia 77 itu apanya itu. Kenapa kamu Iya, pakai? 7. Iya kan begal kan gitu Bang, cuma biar nggak ketahuan kan, copot-copot ganti-ganti gitu. Kenapa kamu pakai itu Bang? Bibelku kenapa? Oke kamu Bang Jemaah, izin turun. Terima kasih banyak Bang. Ya, oke Bang, oke. Oke, makasih. Ya. pakai? Nangis dulu sana. Nangis dulu, tanya pendetamu, kenapa Bible orang Katolik dipakai? Tanya dulu sana. Itu pendeta itu tadi pendeta. Teo itu kan ada tadi muka apanya Ya bajunya. pendeta, walaupun pendeta, lah ini Mas Pur ini, tanya tadi kalau sama aku nih di tempat Bang Nandar. Terus Memang dikurang-kurangin gitu Bang, cuma tujuannya Pak, biar nggak ketahuan kalau ngambil, namanya juga begal. jadi 2 MKB mereka nggak pakai ya kan ya? Ya sebenarnya nggak pakai itu biar nggak ketahuan, ganti platnya nomor, ciri khasnya diganti-ganti biar nggak ketahuan polisi lah ibaratnya. Gitu. Oh, Caranya dia nggak gitu. ketahuan yang punya gitu. Iya, buktinya kan ditanya, kalau aku ditanya bisa. Bible siapa yang anonik? Paus di abad keempat, 3 sama 4. Kalau dia nggak tahu, Kekristenan namanya juga begal. dari sejarah Iya. Halo Begal saudara tuh Jeki. gimana? Begal tuh kalau ditanya
dapat motor ditanya, ini belinya di mana? Harganya berapa? Nggak tahu dia, karena bukan punya dia. sama sosial Itu begal namanya. kebiasaan iman Iya. dalam Ada dasar cuma begal ditanya, ini motornya beli di mana? Terus dia jawab, oh di dealer ini. Nggak akan bisa jawab. yang Oh, bukan yang punya. antara Katolik dan Kalau yang punya bisa. Ini Bebel itu siapa nganonik Paul? Tahun berapa? Abad ketiga. Bisa ditanya. Bapak Tuh. Kalau dia nggak tahu. Yesus Kristus. Tapi Dan apakah setiap dialog dengan Protestan mereka selalu gitu? Nggak mampu menjawab. sama-sama meyakini Ya karena dia yang diikuti orang, ya, mohon maaf ya mau ngomong kok nggak enak. Orang ruwet diikuti, ya ketemunya dari jawabannya ruwet semua kan. Jangan tanya Al-Quran. Bible-nya sih sendiri aja dia ngambil dari tempatku. Sudah ngambil, dijelek-jelekin pula. Betul. Mau tanya Al-Quran apalah kayak gitu. meskipun Si Putra ini betul kayak macam benar aja dia. Weh, Mas Mur, ketemu lagi di sini, Mas Mur tadi di tempat Nandar Rungkat. Protestannya yang Itu Sudah, aja ketemu. pertanyaanmu. Itu coba Bang Juma itu. Jawab dulu. Disangkal Pertanyaan itu dulu. kamu belum nggak bisa jawab kok. Coba jawab dulu. Kenapa kamu ambil Bibelku? Kenapa? Coba jawab dulu. Dari tadi itu aja pertanyaanmu. Jawab. Belum kamu jawab. Belum kamu Iya jawab. Bang Juma. Bang Juma. Tadi itu Jawabannya apa? Jawabannya aku mau denger. Kan Bang Juma saya ini akui dia denger. tadi. Coba. Maksudnya itu Apa? dari Kristen itu ya memang ya Katolik duluan udah saya bilang. Terus dari mana awalnya? Dari Yesus ke Petrus dulu. Terus datanglah Alkitab sebagai sumber Kamu Protestan. mengerti nggak? Kamu ikut orang Tapi pecatan? masih Ngerti kurang nggak? aja. Gimana sih Bang Juma caranya memelihara ini? Apalagi Muslim tadi di Nandar, nyerang Mas Kristen Pur, semua. kamu Saya ngaku nggak? bilang- Kamu ikut orang dipecat? Saya bilang masalah patung ke Edis aja. sakramen utama Tapi dianya patung-patung, patung aja ngomongnya. Kudus. Mas Mur, kamu tahu nggak Mas Mur? Assalamualaikum gitu. Ngomong ge. Bosmu itu Mas Mur. Assalamualaikum gitu. Si siapa Martin Luther itu, kan? Itu nyembah patung, tahu nggak Mas Mur? Sementara Ya, Iya Sus. dulu. Dulu, lah memang sekarang udah mati dia. Kristus. Kalau nyembah patung sekarang mah kaget kita. Makanya dia Jadi protes. Talib ya. Itu udah agak Dulu kan dia Martin Luther jadi Katolik, tahu nggak? kayak Katolik anunya. Jadi ya protes lah keluar kan gitu. Kalau Kenapa dia protes? Aku tanya. Kenapa dia protes? Apa yang diprotes? ya tadi sih ngomong nyembah patung. Ngawur. Dia tuh keluar dari dikeluarkan, bukan keluar. Itu dia bukan masalah patung. Bang Juma, kayaknya ini sakit hati dari Edis ini. Tadi di Nandar juga itu aja yang dilawan Protestan Katolik. Ditanya dijawab nggak bisa. Kenapa kamu pakai Bible punyaku? Kenapa? Aku tanya kenapa? Saya mau dengar ilmumu dulu. Coba dulu lawan diskusi Bang Juma ini karena Bang Juma ini setiap saya baca ayat juga dia udah tahu. Kalau saya sama Bang Juma diskusi, saya bilang nggak usah dibuka ya. Kalau memang ada udah pernah dibaca Bang Juma, iya. Jadi kami kalau diskusi nggak pernah buka-buka data lagi. Apa yang saya bilang dia udah tahu. Kamu nggak punya kitab kok. Yang punya aku, yang ngapain kamu buka-buka? Itu punya aku, kok kamu buka-buka? Ada aja kamu, Mas Mur. Ini kayak kita melawan anak TK yang nggak punya otak. udah malu dia. Aku kalau diskusi nggak pernah buka data. Iyalah itu bukan punyamu. Kamu ngapain kamu buka-buka? Apa kamu keliling room apologet Muslim hanya nyatat gitu doang? Dari tadi nggak ada bedanya. Itu tuh Nggak ada yang doang. jawab. Nggak ada yang berani jawab. Kenapa pakai Bible orang Katolik? Kenapa? Itu nggak ada yang jawab. Masa harga dirimu dibikin apologet Muslim hanya keliling-keliling gini? Ya, ditanya nggak jawab kan? Apa jawabannya dulu Mas Mur? Apa jawabannya? Harus kita Semua diskusi tadi yang semua. yang saya naikin ini, mau ke Ustadz PI, mau ke Rasid, mau ke Bang Juma, saya udah dikenal, udah mukran. Jadi aku nggak cuma kenal kamu. baru hari ini saya lihat kamu keliling kayak gini, nggak ada percis, kau catat-catat gitu doang. Ya lawanlah Bang Juma dulu, saya dengar ilmunya biar saya ambil hikmahnya dari Juma, hikmahnya dari Selamat kamu malam gitu. menjelang pagi. Ya malam. Masa cuma Mas Mur udah itu pingsan. doang ilmunya? Mas Mur udah pingsan, nggak berani jawab. Coba jawablah Mas Mur. Kenapa kamu ambil Bibleku? Kenapa? Coba jawab. Saya nggak mengambil itu, saya ngambil ajaran Yesus. Injil itu kan Matius, Ambil Markus, Bibleku. Lukas, Yohanes.
Terus kamu pakai Bible siapa? Yang kamu baca tuh Bible siapa? Hah? Itu kan firman Tuhan nih tentang Yesus. Ngaco. Izin saya menjawab pertanyaan Anda ya. Boleh. Emangnya Yesus datang untuk Katolik? Ya kan Hah? nggak nyambung Saya kan? tanya dulu. Pertanyaan itu kayak itu. Emangnya Pertanyaan Yesus itu. datang untuk Katolik? Yesus datang untuk Katolik. Anak Yesus buah milik Yesus. semua bangsa di dunia. Wow. Yesus milik semua bangsa di dunia. Wow. Kau sembarang aja Kamu untuk ngomong dulu nanti Katolik. habis itu gantian. Habis itu gantian. Iya, saya menjelaskan buat Anda ya, bahwa Yesus pada saat dia naik ke surga, amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kau membatasi orang percaya kepada Yesus dengan mengatakan bahwa itu kitabmu, kitab Katolik. Kau sembarang aja kau. Kau membatasi kuasa Tuhan. Kau nggak Sudah boleh belum ngomongnya? begitu. Nangisnya Nah, sudah. saya lanjut ya. Saya lanjut untuk Anda Kalau ya. sudah nangisnya nanti kabari. Murid-murid yang dipenjarakan itu di mana? Di Roma, yang sekarang ini tempat kepausan di situ. Kau harus paham itu. Silakan. Sudah nangisnya, sudah. Kalau sudah nangisnya, ya kan? Kamu ngomong. Saya menyampaikan kebenaran supaya Anda paham. Berarti kamu ikut termak sebentar. Sebelumnya aku tanya, kamu ikut orang dipecat ya berarti ya? Sekarang posisinya ya. Ikut orang apa? Dipecat. Martin Luther kan dipecat. Pecat kau. Martin Luther dipecat nggak? Martin Luther. Dipecat nggak? Dengar ya saya. Iya, kau dengar saya penjelasannya. Boleh. Martin Luther awalnya dari Katolik. Ya, kenapa dia protes? Terkait hutang dosa itu harus dibayar, indulgensi itu. Kau paham gak? Dan indulgensi dari 95 yang milik Martin Luther, Katolik pakai sekitar 45 indulgensi itu. Kau paham? Kau mengatakan dia sesat, tapi kenapa Katolik pakai indulgensi yang dia pakai? Sudah belum ngomong, sudah nangisnya sudah. Silakan. Oke. Silakan kau, silakan. Martin Luther dipecat apa enggak? Aku tanya. Dia dipecat apa enggak? Pertanyaan saya di balik penjelasan kau timbul juga pertanyaan, kenapa Martin Luther dipecat? Karena dia pantas terkait dengan hal ngakui, itu. Bang Dan Sumba, kenapa? Begini, ngakui. kawan. Martin Luther dipecat. Berarti kamu ikut orang dipecat ya berarti ya? Lalu kenapa indulgensi 45 itu dipakai oleh Katolik? Padahal Martin Luther udah dipecat. Kasihan Kenapa? dia dipecat. Kalau sudah dipecat, kenapa mesti dipakai indulgensi yang diusulkan oleh Martin Luther itu? Coba kau jawab itu. Sudah. Berarti kesimpulannya kamu ikut orang dipecat, betul? Itu kesimpulan pertama dulu. Saya ikut orang dipecat, tapi sudah, cukup, cukup. orang yang dipecat dipakai Orang dipecat, indulgensinya di ternyata ya. ajaran Katolik. Itu. Tapi coba, bener kan? Udah ngakui nih seorang Grayson nih mengakui saya ikut orang dipecat. Waduh, ini roomnya Bang Suma ya? Bang Suma, kau jangan pengecut kalau saya naik diskusi sama kau. Ya, saya harus bilang ya. Suma ini kalau saya naik diskusi dengan dia paling takut. Sabar dulu. Nggak tahu dia takut saya kenapa. Sabar dulu Grayson, sabar dulu. Jangan nangis gitulah. Oh, pengikutnya. Kamu pengikutnya 25. Kamu nantilah ngomongnya pengikutmu sedoremi nyerahin berapa. Kumpulkan di Grayson. Besok kan 17 Coba sama Anda Grayson. jelaskan, coba Anda jelaskan. Oke. Yang tadi saya sampaikan. Oke, gantian ngomong ya. Minta Grayson, maaf jangan ya dipotong. Bang Suma ya, minta maaf Bang Suma. Mohon maaf lahir dan batin Bang Suma ya. Jadi jangan tunggu Iya. lebaran lalu minta maaf. Dari sekarang harus minta maaf Bang Suma. Gantian Supaya ngomong, masuk bulan Grayson. suci Ramadan Lanjut, itu lanjut. indah. Gantian ngomong Grayson ya. Gantian ngomong. Saranku, nasihatku Grayson, besok tanggal 17 kamu ke lapangan, suruh orang follow. Jadi kamu nggak 25. Kalau 25 aku males ngomong sama pengikut 25 tuh. Nggak semangat. Jujur. Besok ya ke lapangan. Lapangan tuh 17 Begini, tahun. Bang. Kamu kasih 5.000 untuk follow kamu. Biar kamu agak semangat. Biar aku Pengikut agak semangat saya, ngomong kamu. sabar dengar dulu Bang ya, Bang Fed. Iya. Akun saya itu di PL. Ya, makanya saya buat akun baru ini. Ya, Anda harus pahami. Nggak Pengikut paham. saya, Nggak paham. pengikut saya supaya Anda tahu berapa? 17.000. 17.000. Wow. Iya. Bohong. Aduh, masa saya bohong sih. Bohong. Udah nggak apa-apa kalau Anda bilang bohong. nggak Ya, kamu apa-apa. turun Saya aja tidak- dulu. Besok tanggal 17 Jangan, 5.000 kau untuk jawab kamu. dulu.
Kau jawab dulu pertanyaan Kamu saya. masih 25, Ya. kamu nggak mau jawab, tunggu kamu sama aku, ya. Zuma izin ya, jangan turunkan saya mau lawan dia dulu. Saya mau lawan dia. Pembuktiannya. Kamu belum level. Kau mengatakan bahwa Yesus Alkitab itu milik kalian. Rasul-rasul yang diutus disidangkan di Roma, dipenjarakan di Roma, yang sekarang ini melambangkan kepausan. Kau paham? Nggak paham. Ah, Tambahin dulu Kau followmu, ngomong jadi aku ya, semangat kau ngomong sama ngomong. kamu. Followmu masih tuh Lemio. jadi jangan mempelintir. Saya juga belajar sejarah Katolik. Ya. Bohong. Petrus disalibkan di kota Roma pada zaman Kaisar Nero. Kau harus paham. Dia kenapa minta disalibkan terbalik? Karena dia tidak layak disalibkan bersama dengan Tuhan, mukanya ke atas. Kau paham? Nggak paham. Ya. Karena followmu dikit, aku males nanggapin. Tambahin dulu followmu ya. Kasih orang 5.000 suruh follow kamu, ya. Kamu turun dulu. nangis Kau dulu, tidak bisa kocokan. menjawab. Kau Kamu- tidak bisa menjawab. Boleh aku jawab, tapi aku lihat Makanya kualitasmu. jangan menyatakan bahwa kitab itu milik kalian Katolik. Enggak. Yesus milik semua bangsa. Aku yakin Bukan begitu. milik Katolik. Gantian ngomong, gantian Kalau ngomong. kalian dari tadi saya kasih waktu untuk kau ngomong, kau tidak ngomong dan tidak menjelaskan. Gimana sih? Oke, saya diam. Oke, ya kan. Kamu besok tambah followermu dulu, baru kamu berhak ngomong sama aku, oke? Yang lain aja. Yang itu aja ulang-ulang, nggak mampu ya jawab pertanyaan saya. 89. Jadi Berapa jangan nih, memvonis Om? ya. Nah, ini Bahkan UB ini dia- boleh lah, UB 4.000 nih boleh lah. nih. Katolik aja merubah hukum Taurat. Kalian Allah ya? Kalian Allah sehingga bisa merubah hukum Taurat. Aku kalau tanya takutnya kamu meninggoy di tempat, jadi aku malas tanya. Aduh, kau tanya, jawaban saya akan siap jawab. Supaya kau tahu. Oke, aku tanya. Coba, Bible- kau bertanya, lempar pertanyaan Zuma, lempar pertanyaan ke saya akan jawab kalian berdua. Aku yang tanya. Jawab dengan dalil. Oke, aku Saya tanya. tantang. Bible ini yang anonik siapa? Bible yang anonik siapa? Jangan mengatakan hal demikian untuk membenarkan Katolik. Takut. Yang anonik Ya. Bible siapa? Aku tanya. Ya, jangan mengatakan hal demikian untuk membenarkan Katolik, padahal dari awal Katolik sudah salah. Roma sudah salah. Kan. Yang anonik Bible siapa? Aku tanya. Siapa? Siapa, Grayson? Saya diundang gabung nih gimana? Apa nih? Grayson, jangan meninggoy. Yang anonik Bible siapa? Saya tanya kau, kadang-kadang orang yang bertanya ini ya, jujur ya, kadang-kadang orang yang bertanya ini tidak tahu jawaban. Yang Kan anonik jawaban. Bible siapa, Grayson? Yang anonik Bible siapa? Saya sudah membaca body language Anda. Anda bertanya tapi pada saatnya Anda yang butuh jawaban itu. Ngapain mesti jawab kau? Oh, nggak mau jawab. Nggak tahu Nah, ya. sekarang saya tanya kau. Jawab dulu dong pertanyaanku. Yang menonton Bible itu siapa? Ya, Saya tanya kau dulu. apa? Yang anonik Bible siapa? Saya tanya kau kembali karena jawaban ada di saya. Ya, aku tanya kamu siapa yang anonik Bible? Sejarahmu saja saya tahu. Sekedar. Saya tanya kau balik. Kadang-kadang orang yang bertanya ini butuh jawaban. Jadi jangan kau memancing saya ya. Saya lebih paham karena body lens kamu menunjukkan bahasa tubuh kau, body lensnya kau menunjukkan kau bingung. Minum air padahal tidak haus. Ini kau. Kau tahu. Jadi sudah nangis, nggak tahu yang anonik Bible Nggak siapa. nangis. Kamu begal Kalau mau Bibleku. Kenapa kalau kamu mau ambil Bibleku? Bibelku emangnya Yesus milik kau? Nugroho. Bible bukan punya Yesus, ngawur kamu nih. Yesus saja nggak pernah baca Bible kok. Gimana sih? Nggak pernah baca Bible. Ya dia sumbernya. Oh, Tanya Bang Suma, Yesus pernah baca Bible nggak? Nggak pernah. Kok bisa punya Yesus? Karena dia sumbernya. Kau ngerti nggak? Dia sumbernya. Kok punya Yesus ada-ada aja kamu. Ya. Ngawur boleh lah. Tes. Bang Juma, turun aku lu Bang Juma. Bilang Oh ngawur, iya Bang Bra. ngawur Lanjut pribadi. Bang Bra, lanjut. Iya. Oke. Ini bahaya nih, repot ini. Perpuluhan.
Perpuluhan ya. Perpuluhan Dia itu angkat tangan kalau perpuluhan, kata dia. ada bang. Itu ada Nikodemus, di dalam monitor. Malia ketiga ayat 10 itu Ya, aman. nyata. Katolik Protestan. Terus apa bedanya kalau tanya itu? Ya, Beda dong. harus Apa maksudnya? beda-beda. Terserahlah. Ya. Kristen kan berasal dari Katolik juga. Maksudnya? Bang. Maksudnya apa? Ya, Apa- Anda Protestan. Apa maksudnya abang kalau menanyakan gitu? Protestan apa Katolik? Terserah abang. Anda enggak dong, harus Enggak, kita kan- tahu. Abang Kok saya diundang tiba-tiba? Protestan atau Katolik? Saya kan udah tahu kan saya kan sekolah Kan minta tahu, permintaan tiba-tiba saya naik. ditarik undang Max. Saya sudah keluar tadi kan awal oke sudahlah saya masuk, saya terima konfirmasi. Tapi ya Anda ini yang Protestan pertanyaan. kayaknya Lah, ini. Saya masuk aja. Protestan kan? Kalau model begini pasti Protestan. Model begini kebanyakan Terserah. Protestan ya. Iya, ikut orang dipecat ya gitu kan. Terserah. Iya. Tidak gini aja bang, akulah dia. Martin Luther Tanya, itu siapa dipecat dia tapi ini? menjadi berkat bagi umat Kristen Protestan Ya, itu yang terserah. mengenal Yesus, Itu. yang penting mengenal itu Yesus terserah. dengan Lebih benar. fokus untuk Ya, akulah dia. tanda kebenaran tanya itu siapa dia memang ini. sulit diterima. Itu Tapi gimana kebenaran kalau itu benar? harus disampaikan sama seperti Martin Luther menyampaikan kepada Katolik pada saat itu. Sulit diterima makanya dia dipecat, dia dikeluarkan sehingga menjadi berkat bagi orang Kasihan lain. deh lo, dipecat, diikutin. Paham? Jangan kau Jadi asal kau Kristen ikut orang